Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Sar. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik juga nih. Oh iya. Kemarin ada tugas dari Pak Milzam kan ya? Oh iya, yang suruh buat podcast itu kan? Temamu apa, Sar? Temaku permasalahan krisis ekonomi moneter perbankan. Kalau punyamu? Krisis finansial global. Oh, Boleh dibacain sedikit nggak latar belakang dari krisismu itu, tema krisismu? oh boleh. Nah, krisisku itu mengenai pada saat tahun 1998 Orde Baru, yaitu kondisi yang mengalami keperosotan, terutama dalam bidang ekonomi. Terus ada inflasi yang cukup tinggi. Yaitu menurut berkurangnya impor dan semakin yang ditarikan ke luar negeri. Boleh sedikit aku tanya nggak mengenai latar belakangmu itu? Ya, silakan. Mengapa nilai tukar rupiah pada tahun 1998 saat mengalami krisis moneter melemah? Iya, saya jawab ya. Iya. Nilai rupiah pada saat melemah karena nilai tukar sebuah mata uang ditentukan oleh relasi penawaran permintaan atas mata uang tersebut. Jika permintaan atas sebuah mata uang meningkat, sementara penawarannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan naik. Udah? Lalu bagaimana cara pemerintah mengatasi resiko meningkatnya ketidakpastian terhadap krisis pada tahun 1998? Ada langkah-langkah pemerintah ya untuk mengatasi resiko meningkatkan ketidakpastian tersebut. Yang pertama, fokus pada investasi dan konsumsi domestik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menggantikan perlambatan dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua, meningkatkan alokasi belanja, modal, dan pembangunan infrastruktur dalam anggaran pemerintah 2013. Yang ketiga, fleksibilitas Undang-Undang APBN 2013 untuk mitigasi krisis sehingga parlemen harus menyetujui langkah tambahan anggaran. Lalu apa saja sih dampak dari adanya krisis moneter pada tahun 98 itu? Ya mungkin ya dampak dari pelemahan rupiah tukar sebuah mata uang maksa yang biasanya terkena dampaknya adalah harga komoditi impor, baik yang menjadi objek konsumsi maupun alat produksi atau bahan barang modal, karena harga komoditi impor patok dengan mata uang negara asal. Maka jika nilai mata uang negara tujuan jatuh, harga komoditi impor akan naik. Udah. Oh gitu ya. Ya. Oke, cukup jelas. Terus kalau gimana? Mana latar belakangnya boleh diceritakan sedikit? Oh boleh. Krisis finansial global itu terjadi pada tahun 2008. Sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi di Amerika diawali karena adanya dorongan konsumsi. Rakyat hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit rumah. Akibatnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya. Karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga
pemberi pinjaman, dan pada akhirnya perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak membayar seluruh hutang yang mengalami jatuh tempo. Intinya itu krisis finansial global itu bermula dari negara Amerika Serikat yang diawali karena mereka hidup dalam hutang. Ya. Terus mau bertanya nih. Oh, silakan. Yang pertama saya mau tanya ya, langkah yang diambil apa aja untuk mengatasi krisis finansial global tersebut? Gimana, Sar? Boleh diulangi lagi? Langkah yang diambil pemerintah mengatasi dampak krisis finansial global tersebut? Langkah pemerintah dalam mengatasi dampak tersebut itu yang pertama melakukan penyesuaian APBN 2009 dengan prioritas untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk program padat rakyat karya, di samping melakukan penataan bagi sektor informal di kota dengan kebijakan anti penggusuran. Dan yang kedua, itu di bidang pertanian. Diambil langkah untuk mengarahkan petani miskin dan pengangguran untuk mendapatkan lahan produktif sebagai modal. Yang ketiga, itu untuk bidang ekonomi makro. Mendesak diturunkan suku bunga dan melonggar likuiditas untuk menggerakkan sektor real serta memberikan insentif pajak pada industri yang mempunyai basis penyerapan tenaga kerja yang besar. Dan yang keempat, pemerintah disarankan secara serius mengelola resiko ekonomi fiskal di samping melakukan penguatan pada sektor UMKM. Yang kelima, pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan ekonomi domestik. Yang keenam, Indonesia perlu membangun perekonomian yang memiliki daya tahan dan kelenturan yang tinggi agar dapat tetap berkembang dan bertahan. Yang terakhir, itu diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga sarjana yang terkena imbas PHK. Inti dari solusi tersebut adalah penguatan sektor mikro yang relatif tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti nilai tukar, kebutuhan negara lain, keadaan ekonomi politik negara, dan perjanjian dalam forum perdagangan seperti WTO. Gimana, Sar? Terus aku mau nanya ya. Ya, silakan. Apa dampak keuangan global terhadap perekonomian daerah? Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah itu dampak keuangan global terhadap pada sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta ketenaga kerjaan. Di sektor perdagangan, sampai dengan bulan November 2008, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera, dan merupakan 10 besar provinsi dengan nilai perdagangan luar negeri yang besar. Secara rata-rata, nilai ekspor per bulan sampai bulan November mencapai 11,6 miliar. Namun mulai mengalami sedikit penurunan pada bulan Oktober dan November. Krisis yang sedang terjadi mungkin tidak memberikan pengaruh langsung bagi UMKM dan koperasi. Hal ini disebabkan karena faktor seperti keterkaitan antar UMKM dan koperasi dengan perekonomian global yang masih sangat terbatas. Intinya dampak dari krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah ini terdapat pada sektor perdagangan dan usaha mikro kecil. Oke. Terus Udah. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Yang terakhir ya, aku mau nanya ya. Iya. Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia agar krisis serupa tidak terulang kembali?
Langkah yang diambil pemerintah agar krisis tersebut tidak terulang kembali itu yang pertama, pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan secara ketat dan transparan. Uang panas ditangani secara lebih hati-hati, misalnya dengan membatasi utang jangka pendek. Dan rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah, sekitar 25% dan menunjukkan tren menurun, dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju. Terus? Seperti itu. Oh ya. Sudah ya. Apa sudah Kamu sudah jelas mengenai penjelasan saya tadi? ya, siap. Terima kasih ya. Oh iya, Sar, sama-sama. Kalau Iya, ntar kurang, kalau ada pertanyaan lagi aku mau nanya ya. ya boleh kok. Iya. Kita akhiri dulu aja. Gimana? Boleh, silakan. Ya, sampai bertemu ya ntar. Ya, see you. Ya, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.